Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu Rahman, teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah mengikuti mengenai kesehatan haji. Itu apa namanya yang berkenaan dengan NPU. Kalau hitungan saya dari calon jamaah haji yang sudah masuk di kami yang sudah 50% NPU. Nah, di dalam grup itu ada nanti kalau melakukan NPU, kalau menunggu hasilnya kan bisa cepat terlambat. Karena ini kita pemerintah dari BES dan Kemenhan, ya, nah, kemudian juga bagi bapak-bapak ibu-ibu yang punya paspor, apakah paspor yang ada warga atau belum sekali, itu bisa mendatangi kantor imigrasi di ujung bisa, yang akan sama di Bogor Jalan itu juga bisa. Nanti kan syaratnya itu sudah kita share di grup. Kalau bapak ibu belum ada nanti, ya itu akan kami beritahukan kembali. Mobil khusus kepada calon-calon jemaah haji, insya Allah ada ya perlakuan khusus. Jadi kalau mau online itu ya lumayan. Ini sekarang lagi padat-padat ya. Tapi kalau jemaah yang umurnya di atas 60 itu bisa datang langsung membawa dokumen-dokumen yang diserahkan. Nah, kemarin ada pertanyaan, saya belum itu belum digital apa? Jadi saya belum bikin paspor. Nah, ini apa namanya kegunaannya beda-beda. Kalau yang namanya MCU adalah persyaratan untuk bisa melunasi. Ya, kalau paspor persyaratannya itu adalah dokumen perjalanan itu kemudian ada biometrik namanya. Ya, sebab saya juga kemarin sudah hitung alhamdulillah sudah 50% dari yang mendaftarkan di Sunnah ya sudah biometrik. Nah, biometrik ini adalah untuk memperoleh visa haji. Jadi visa itu bukan kita urus sendiri tapi diurus oleh Kemenhan. Nah, setelah biometrik paspornya ditahan, yakin aman insyaallah dan sudah masuk di file Sunnah. Ketemunya dengan paspor nanti insya Allah pada saat berangkat masuk asrama duduk dibagi paspor, di dalam paspor itu sudah ada visa, ya sudah ada visa. Jadi apa namanya dokumen perjalanan itu sudah dibuat. Nah, kemudian juga hasil MTU ini ya sabar ya, sabar. Tahun kemarin aja yang cuma 2.700 calon jamaah itu ada yang sudah tengah perjalanan pelunasan belum jadi juga. Tapi itu bukan merupakan penghalang kita boleh berangkat haji, cuma karena ada ya apa namanya gejala-gejala penyakit klasik yang memang harus nanti proses pengobatan. Jadi bersabar saja. Yang penting sudah MTU, urin, kolesterol, asam urat, kemudian hipertensi, torak, EKG, segala macam itu, termasuk itu masalah-masalah kejiwaannya. Kenapa ditanya disuruh itu dari 200 sampai 110 itu kita, bukan dari bawah ke atas. Nah, ini manfaatnya adalah begini. Ketika kita berada di sana, kita tahu hotelnya di mana, nomor hotelnya berapa. Kemudian masuk ke Semarang itu banyak pintu. Jadi kalau masuk pintu 90, pertama misalnya ya K kalau bisa ya keluar dari situ. Di mana juga pintu keluar masuk itu kalau yang pintu masuk ke halaman itu sampai 330, 340. Ya, tadi pintu masuk ke masjid juga bisa. Nah, kemudian di Madinah juga ada orang sendal.
yang rasa naruh aja, habis ditaruh di foto ini nomor berapa. Jadi ini masuk dari pintu 20, keluar dari pintu 30, yang sebenarnya akan ketemu. Jadi masuk dari atas itu maksudnya dari atas ekonomi. Apakah kita termasuk dengan dia? Karena mudah-mudahan semua ya. Alhamdulillah. Jadi belum kemana-mana yang gangguan kemudian. Ini perlu kenapa? Karena ada yang baru sampai asrama tak pulang. Tadi begitu jalan dari rumah saya pergi haji, tapi jalan di rumah kok saya di sini. Pulang dulu kan, kasih makan ayam. Di pesawat ada yang tak turun. Sampai di Arafah, saya ini udah dekat rumah ini. Di mana Bapak? Saya di Rawa Panjang. Ini begini ini guna untuk jamaah juga supaya kita semua sehat ya. Baik, kemudian nanti ada beberapa kasus yang spesifik saya sudah catat namanya, saya akan sampaikan ke Dwi tadi yang bisa jauh evaluasi apa benar kalau kita tinggal di Jatiasi masa ngurusin apa namanya rujukan di bawah di Miko kemana-mana, tapi Bapak Ibu ya bagaimana untuk bersabar ya, bersabar. Ya, karena kalau saya belum ngerti ya tapi dikasih tahu supaya mereka tahu bahwa nggak begitu banyak lah orang mau ibadah mau gitu ya, udah bayar nanti pada hari ini kita masuk lama kali haji dan umroh, dan ini juga bukan sekali dua kali pertemuan ya, tidak terhingga berapa kali pertemuan sampai nanti Bapak Ibu melaksanakan ibadah baik ibadah umroh wajib maupun ibadah haji ya. Terus kita akan evaluasi, terus kita akan diskusikan sehingga nanti insya Allah Bapak Ibu melaksanakan sesuatu ya berdasarkan ilmu ya. Jadi ilmunya cuma dua saja itu syukur ya. Ada perintah Allah dan contoh dari Rasulullah Bismillah ya. Tentunya sesuai dengan kemampuan dalam pengertian mungkin di sana tidak bisa melaksanakan semua hal yang di luar haji, yaitu nanti kita kondisikan ya, kalau kurang sehat jangan ya. Kalau kita di sana itu mau haji ya kan. Nah kalau sudah hajinya selesai ya itu juga harus dijaga kesehatan, dan juga kita berpikir berangkatnya dari rumah senyum ya Bu ya. Nah, berangkat dari rumah senyum, pulangnya bisa senyum, bukan pulang bawa batu. Nah itu mudah-mudahan kita sehat. Baik, pada hari ini materi haji dan umroh secara global. Dan nanti akan kita sampaikan umrohnya secara detail, hajinya secara detail, kemudian pelaksanaan yang lebih detail, tawafnya bagaimana, kemudian sa'inya bagaimana, ketika kita sudah musim haji, waktu haji kita dari mana ke mana, ngapain aja, itu secara detail dan insya Allah terus akan kita sampaikan. Masih kurang juga kita di sana insya Allah setiap hari taklim menjelang umroh, taklim menjelang haji, taklim menjelang ziarah kemana-mana, itu kita harus punya ilmu. Kalau melihat semua bisa orang biasa, tapi kalau mengambil hikmah ibroh daripada kajian ini ya ini yang perlu kita tahu. Baik, Bapak Ibu dan Rasulullah, haji kita ini haji tamat. Haji tamat. Haji tamat itu melaksanakan umroh terlebih dahulu, baru melaksanakan haji. Saya tidak akan bercerita tentang perjalanan dari mana ke mana, tapi langsung kepada tujuan saja. Rasulullah SAW pada saat beliau berhaji, beliau berangkat dari Madinah, ya dari Madinah. Sesampainya di satu tempat Dzul Hulaifah ataupun Masjid Biar Ali, ya, Biar Ali. Jadi tulisannya Biar Ali, bukan Bir Ali, mobil kereta ketika. Kenapa Biar Ali? Biar itu sumur, ya, di mana
itu, kemudian diabadikan ke sebuah masjid, ya maka disebut Masjid Biar Ali. Ya padahal nama desa itu, nama tempat itu Zulhulaifah. Nah, Zulhulaifah yang berangkat haji gelombang pertama ke Madinah dan mikotnya di Zulhulaifah. Apa itu mikot? Batas antara tanah halal dan tanah haram. Ya. Nah, Rasulullah SAW beliau pada saat itu mandi, ya di Zulhulaifah itu mandi. Nah, kemudian beliau mengenakan ihram. Ya. Nah, kemudian beliau juga diikuti oleh seorang wanita, itu putrinya Abu Bakar. Itu dalam keadaan menstruasi. Ya. Nah, beliau bertanya, yang Rasulullah, saya dalam keadaan ini, bagaimana saya bisa berihram tidak? Kata Rasulullah SAW, mandilah kau, mandi sunnah ihram. Ya. Bukan mandi haid, karena masih dalam kondisi menstruasi. Nah, dari sini kita ambil satu pelajaran lebih dahulu sebelum kita menjelaskan lebih banyak lagi. Ibu-ibu yang pada saat berangkat itu dalam keadaan menstruasi, itu bukan satu halangan, bukan satu hal yang menjadi syarat tidak boleh pakai ihram. Yang dimaksud mandi istilah mandi sunnah ihram, mandinya seperti mandi janabah. Kemudian mengenakan ihram. Ya. Adapun yang dilarang untuk ibu-ibu yang sedang menstruasi, yang pertama adalah tidak boleh sholat, tidak boleh sahur, tidak boleh jima dengan pasangannya, kemudian tidak boleh tawaf dan tidak boleh menetap dalam masjid. Ya. Nah, sedangkan untuk mikot ataupun mengenakan ihram, ya itu diperbolehkan. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW kemudian setelah beliau mandi ihram, kemudian kalaupun kita mau sholat, ya di masjid Biar Ali itu, itulah sholat sunnah tahiyatul masjid. Tahiyatul. Jadi kalau ada yang mengatakan sebelum kita setelah pakai ihram sebelum berangkat itu ada sunnah ihram, ini masih diperdebatkan. Ya masih dipertanyakan hadisnya. Jadi yang ada kalau berangkat dari Madinah itu adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Bapak Ibu dan saudara, itu gelombang pertama. Nah, ketika sudah memakai kain ihram, tentunya nanti larangan-larangannya apa kita akan sampaikan di materi berikutnya. Beliau naik onta, kita sholat naik bus. Itu begitu sudah semua para sahabat berada dalam bus, sudah berada di atas kota, kemudian kalau kita lagi di bus, disitulah kita mulai niat dan melepaskan talbiyah untuk umroh. Jadi Bapak Ibu sudah pernah umroh, ya, apalagi sudah pernah haji. Nah, itu startnya dari Biar Ali kalau dari Madinah. Ucapannya, lafaznya adalah seperti yang kita sudah lafazkan tadi. Ya. Jadi pada saat sudah mengenakan ihram dan diyakini bahwa bapak-bapak tidak lagi pakai bagian dalam ataupun pakai kaos nilai, tidak pakai sepatu yang menutupi tumit, tidak pakai peci, ya, dan itu ihram itu di atas mata kaki, sudah diyakini semua seperti itu. Kemudian ibu-ibu, ya, yang terbuka hanya wajah dan telapak tangan. Ya, bagi ibu-ibu yang menggunakan cadar, ya, itu juga dibuka.
karena ini ihram tidak boleh menutupi wajah. Nah, begitu juga pada saat tawaf sholat ya, itu tidak memakai niqab ataupun beda. Di luar itu tidak ada masalah. Memang itu harus masalah. Kemudian juga ibu-ibu tidak menutupi ini telapak tangan. Telapak tangan itu dari pergelangan tangan ke bawah. Jadi nanti ibu-ibu melihat ibu-ibu yang lain ada yang menutupi separuh di atas ini. Ya, itu nggak boleh. Karena yang namanya telapak tangan itu dari pergelangan tangan ke bawah, telapak tangan semua. Nggak boleh ditutup semua ataupun ditutup separuhnya, nggak boleh. Ya. Nah, kemudian juga tidak boleh pakai masker. Ini kan banyak yang protes tuh, Pak, gimana? Ini banyak apa? Yang perlu kita pahami, kita yakini, kita normal. Ya, kalau memang ada larangan dari Rasulullah SAW, tentunya Rasul itu tidak berbuat sesuatu tanpa ada perintah dari Allah. Mama yang dibuat di bawah itu adalah wahyu. Tidaklah mama itu berbicara berpikir atas pikirannya sendiri, tapi berdasarkan wahyu yang diberikan kepadanya. Jadi nggak usah khawatir. Ya, yakinlah virus ini apapun itu kita Allah. Kalau kita jadikan Allah, kita Allah insyaallah sehat, kecuali itu memang sudah flu atau pilek digunakan untuk tidak menjelang yang lain yang kita pakai. Tapi kalau dari sehat pakai ini dalam keadaan ihram, ya supaya coba bersabar. Nah, dipastikan seperti itu, kemudian barulah ya dalam mau haji tamattu, jadi umroh dulu. Maka di sana itu nanti setelah itu bisa lihat di buku ya, ada ucapan lafaz labbaik Allahumma umrah. Ya, nanti buku ini di rumah dulu Pak, dibuka ya, dibaca ya, karena ini untuk diamalkan. Kalau misalnya sampai lecet nggak apa-apa, jangan sayang dibaca sampai habis. Tidak sabar dipraktis ya, nggak dilema. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menambah pengetahuan haji dan umroh yang lebih, ya itu bisa baca kitab. Ada Bulughul Maram, ada Riyadhus Shalihin, ada apa namanya Al-Qur'an, itu sunnah dan lain sebagainya. Tapi ini adalah yang praktis yang kita amalkan selama kita berada di sana. Nah, pada saat sudah berangkat dari Madinah yang gelombang satu adalah ucapannya labbaik Allahumma umrah. Coba kita sama-sama labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Artinya saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk umroh. Ini umroh wajib. Ada beberapa ibu di luar haji pergi umroh bila nanti di satu bulan di Mekah itu bulan Ramadan itu namanya sunnah. Ya, tapi yang ini adalah apa namanya umroh wajib. Kemudian yang berangkat gelombang kedua itu mandi ihram di asrama haji. Kita insya Allah masih asrama haji yang edukasi dan Kertajati. Insya Allah ada 9 kloter berangkat dari asrama haji Bekasi. Ya. Nah, itu mandi ihramnya dari asrama haji. Kalau gelombang kedua. Nah, dari asrama haji datang ke apa namanya mandi ihram dan pakai ihram apa-apa sudah pakai ihram. Usahakan yang memang sudah ada tribun lagi di peci, ya nggak apa-apa karena memang itu belum sampai di tempatnya niat. Maka berangkat, ya naik pesawat. Nah, yang berangkat gelombang kedua, ya itu ke Jeddah. Ya, jadi yang berangkat gelombang pertama ke Bandara Madinah, berangkat kedua
kita sudah dianjurkan oleh petugas kloter ya itu supaya siap-siap untuk memakai siap-siap untuk niat ihram. Pakaian ihramnya sudah kita pakai di asrama haji. Nah, pada saat kita sudah mau siap-siap untuk memakai ihram melaksanakan niat umroh, itu bapak-bapak tadi tidak ada lagi peci, tidak ada lagi kaos kaki, tidak ada lagi bagian-bagian dalam. Ibu-ibu juga yang dibuka cuma buka adalah telapak tangan. Dan kita niatnya di atas pesawat, ya. Jadi ketika sudah sampai menjelang kira-kira 15 menit atau 30 menit diberitahu bahwa sebentar lagi akan masuk miqat. Ya, maka kita dalam kondisi siap. Ya, dalam kondisi siap begitu dikatakan sudah sampai di tanah manazil atau yang lam-lam, maka nanti dari pesawat dan penerbangan ada yang membimbing. Ya, itu yang dibaca sama seperti yang doa pertama. Labbaik Allahumma umrah. Ya, labbaik Allahumma umrah. Nah, kemudian kalau yang doa kedua kemudian di Jeddah. Ya. Dari Jeddah langsung akan dibawa ke hotel. Yang dari Madinah tadi juga dibawa ke hotel dulu. Ya, saya tidak bercerita yang lain-lain, cuma ibadahnya saja. Nah, nanti ibu bawa dia tanya ukurnya gimana, kalau terus berbeda ukur, ibadah dulu. Nah, semua akan ditempati di hotel yang sudah purna, sudah diundi. Kita cuma berdoa ya Allah semoga hotelnya dekat dengan Masjidil Haram. Ya. Tahun lalu alhamdulillah 2024 2025 dekat 2024 di jadwal 2025 di Sri Langsor, jadi kan itu jauh. Ada juga dari Biswal. Ya. Pokoknya diingat aja jadwal Sri Langsor Biswal. Di mana ya kita sampai sana tahu sendiri. Tapi kalau ibu-ibu mungkin nggak pernah haji, saya yakin di sini ada yang udah pernah haji, nah umroh. Bedanya umroh itu hotelnya dekat dengan Masjidil Haram. Tapi kalau haji memang banyak muslim di seluruh dunia ya kan berangkat ke sana, penempatannya bisa jauh bisa. Nah, ya semoga saja insyaallah kita ada di hotel yang dekat dengan Masjidil Haram, bisa jalan kaki atau naik bus yang sudah khusus. Nah, kemudian begitu sampai di hotel tentunya istirahat. Nah, kalau kita sampai misalnya jam 10 malam istirahat dulu. Ya. Nah, dalam masa istirahat ini pun ya kita harus hati-hati, terutama bapak-bapaknya. Bapak-bapak kan cuma pakai ihram ya, atas bawah. Bagian dalam kan dipakai. Ya. Ini Allah tuh menguji kita. Ya. Biasanya kita pakai lengkap, apalagi di hotel dingin, pakai kaos kaki, pakai jaket, pakai selimut lagi kan. Nah, tapi ini pada satu ini tidak boleh untuk berlama. Pakai kaos kaki, apa-apa juga boleh. Ya, tidurnya juga harus sopan, ya, sopan. Karena kita banyak pengalaman yang kita dapatkan. Terkadang itu tadi tak sengaja, tapi itu fatal. Ada sampai di hotel itu ihramnya dibuka, pakai jaket, ya kan? Nah, kemudian masuk kamar mandi, pakai sabun, ini kan tidak boleh. Ya. Paling masuk kamar mandi boleh. Kalau bapak-bapak bawa jaket di dalam kamar mandi, selesai mandi pakai kain ganti roknya. Kalau ibu-ibu mau ganti pakaian ganti. Nah, ibu-ibu juga kan satu kamar kan bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti ada yang bilang ada orang ini, akhirnya buka semua pakai daster.
biasanya kita sampai di sana itu tengah malam tadi, tengah malam. Nah, itu tengah malam itulah kita siap-siap untuk melaksanakan umroh. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau disampaikan tengah malam jam 12 ya, jam 12 di sana itu sih berapa? Jam berapa? Jam 4 kan? Kalau biasa kita jam 4 udah pada bangun kan? Sholat subuh jam 4 lagi malam. Jadi jam itu malam kita bangun enggak tengah malam di sana. Tapi kebiasaan kita kan jam 4 udah pada bangun sama kan saudara. Karena banyak kali itu dalam perjalanan yang kita tidur dua ya, kalau enggak tidur yang lebih dulu. Tapi istirahat di hotel itu perlu untuk mengembalikan tenaga. Kemudian barulah kita persiapan untuk umroh. Ya. Nah, tadi saya lupa. Pada saat sudah niat gelombang pertama, jangan lupa talbiyah ya. Talbiyah. Tidak ada kata-kata lain, tidak ada ucapan lain, tidak ada kegiatan lain kecuali talbiyah. Bapak-bapak angkat suaranya, ibu-ibu harus angkat suaranya. Karena suara ibu-ibu ini mahal. Ya. Jadi apa namanya orang kalau bapak angkat suara labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata. Itu terus kalau sudah namanya capek tidur, kalau haus minum, kalau lapar makan, boleh apa-apa. Nah, itu tadi terlewat. Nah, begitu kita start dari apa namanya itu hotel, ya, apakah kita naik bus atau kita jalan kaki ke Masjidil Haram, ya, kita sudah mempersiapkan diri dalam perjalanan itu. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di apa dalam perjalanan. Nah, sampainya kita di Masjidil Haram, ya, ya, itu sudah umum doa masuk masjid. Allahumma barik wa barak. Kemudian kita lihat Ka'bah, ya, Allahumma salam wa salam wa barakah ya jalal wal. Dan nanti kita ini berbaris, nanti musyawarah berbaris. Itu sudah dipraktekkan nanti di MM 2100 nanti insya Allah di Surabaya bulan April tanggal 12 kita prakteknya di sana. Ya. Nah, itu kita kalau sudah berhasil praktek di sini insya Allah 50% itu sudah 100% di sana. Di sana Ka'bah beneran di sini Ka'bahan. Jadi kita akan bikin informasi. Bapak ibu yang berjalan itu gunakan awal. Nah, begitu kita sudah sampai di Masjidil Haram, ya, tadi dalam perjalanan talbiyah. Nah kemudian, ya, pada saat kita sudah sampai di sejajar dengan rukun Hajarul Aswad, ya, saya jelasin dulu rukunnya. Start untuk tawaf itu sedentak dengan rukun Hajarul Aswad. Kalau kita jauh dari Hajarul Aswad, kita tidak bisa melihat rukun Hajarul Aswad. Karena itu ada lampu hijau. Karena di sini Ka'bah, karena ada lampu hijau. Lampu hijau itu sedentak dengan Hajarul Aswad. Nah, begitu kita sampai di rukun Hajarul Aswad, ya, di Hajarul Aswad. Kemudian ada namanya Iraqi. Iraqi itu rukun itu kan bangunan yang bersegi 4 itu. Pertama Hajarul Aswad, yang kedua rukun Iraqi tentang Irak, kemudian rukun Sami, ya, kalau tidak salah di Norwegia tentang dengan negeri Syam, kemudian rukun Yamani tentang dengan negeri Yaman. Nah, pada saat kita sudah berada di sekitar dengan rukun Hajarul Aswad, kita ada 3 cara sikap kita terhadap rukun Hajarul Aswad. Kalau memang ada peluang, ya, tapi peluangnya bukan pada saat kita ramai-ramai mau bangun.
berwudu di sana, ya. Paling kalau Rasulullah SAW beliau colek dengan tongkat, Nah, kita paling bisa pada saat berada di rukun Hajar Aswad mengangkat tangan dan taslim. Ya. Pada saat kita sudah mengangkat tangan taslim itu, Bismillah, Allahu Akbar, yang tadinya kita talbiyah. Nah, kondisi ihram pada saat mulai tawaf, kan ini namanya tawaf qudum, tawaf wajib umroh. Maka bapak-bapak nanti ihramnya diselemparkan ke kiri, terlihat bahu kanan. Kan kalau bapak kan bisa melihat ya, Mas Haram sekarang lagi YouTube bersama-sama sebagai bangsa. Kenapa orang ada yang terlihat bahu sebelah kanan? Itu sunnah Rasulullah SAW. Artinya ini kalau dulu kalau selamat datang namanya tiba itu ya kayak ihram diselemparkan ke bahu kiri di mana sebelah kanan terlihat. Ya. Nah, kemudian juga sunnah Rasulullah SAW adalah pada saat pertama, putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga ada namanya ramal. Ramal itu jalan-jalan kecil dari itu. Tapi begitu banyak muslimin yang juga berbareng-bareng dengan kita, yang mungkin kita tidak bisa ramal, ya. Tapi dalam hati kita walaupun tidak terlalu serius, tapi sepertinya orang ramal dari kecil. Nah, setelah kita tadi taslim Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Rasulullah SAW tidak pernah ya melafazkan doa-doa tertentu pada saat beliau haji. Tapi Allah Subhanahu wa taala senang dengan zikir ini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Menambah kata qaula wa la quwwata illa billah. Jadi selama ini mungkin ada orang berpikir, kadang-kadang ada orang, saya belum pantas berangkat haji, belum amal doa. Loh, umurnya masih 25. Yang ada di selama doa satu buku, ya. Yang pendek-pendek aja banyak lupanya sama bisanya. Jadi susah. Jadi kalau kalimat tadi itu, ya, Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kemudian kita capek dengan kalimat itu, berdoalah dengan doa yang kita sudah biasa berdoa. Doa apa? Doa selamat dunia akhirat, ya. Apabila kita di dunia selamat. Doa untuk anak-anak, doa untuk kaum muslimin, bisa saja. Dan bisa dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda juga boleh. Tapi dalam hati ya, kita ini termasuk zikir dalam hati, tidak dijaharkan. Nah, ya. Kemudian nanti ada rukun Yamani, ya, yang kita katakan tadi itu rukun Hajar Aswad. Ini rukun Yamani ini, ya. Ketemu rukun Yamani kalau bisa diusap, kalau dapat. Kalau nggak bisa cukup membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian sampai ke bersuara lagi, ya. Itu sebanyak 7 kali. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Bagaimana kalau ragu? Kalau ragu ambil yang bawah, udah 8 apa 7? Apa 7 udah 8 atau 7? 6 apa 7? 6. Ya, jadi yang lebih bisa menenangkan, yang kurang tambah 1 bisa sempurna. Ya. Nah, kita tawaf ini dalam kondisi berwudu. Ya, jadi wudu dari hotel, dari tempat tinggal, berangkat ke Haram untuk tawaf dalam kondisi berwudu suci. Makanya tadi ada yang bertanya bagaimana dengan menstruasi. Memang dari segi medis jawabannya pasti begitu. Ibu kalau nggak makan obat
keyakinan. Ya ini keyakinan. Kita selalu mengatakan itu yang namanya menstruasi itu adalah sunatullah. Ya, kalau kita mau haji, ya itu kita saja kepada Allah. Ya Allah, semoga selama saya haji baik atau wudhu, atau umroh, atau haji, kita wawadah nanti, ibadah, ya bisa melaksanakan dengan sempurna. Ini karena memang itu termasuk bagian daripada keyakinan. Dan kalau haji, orang yang menstruasi haji itu biasanya itu alhamdulillah nggak pernah tertinggal. Rukun-rukun wajibnya nggak pernah tertinggal. Karena memang kita lebih mengutamakan doa kepada Allah, ya, bukan saya menafikan apa namanya obat. Tadi obat itu kalau disuruh makan sebulan sebelum berangkat, kemudian dia hari jam 7, namanya ibu-ibu, hari ini jam 7 besok jam 8, misalnya lagi lupa. Ini bahayanya bukan apa-apa, karena kan di sini tadi bukan negara. Itu kemarin ada satu, ya, tanya Pak, istri saya belum resmi, sudah berapa hari? 7. Nanti sudah mandi, ini mana kata mandi gitu? Ya kan? Saya tanya, ibu makan apa? Makan rutin nggak? Yang seingat-ingatnya ya. Kalau seingat-ingatnya ya, iya. Nah, jadi nantilah secara detail kita yakinkan ibu-ibu semua. Memang sekarang ini seperti tadi ibu itu kan salah. Tapi kita punya satu keyakinan yang benar-benar yakin bahwa ini adalah Allah yang mengatur sunatullah. Insyaallah ada tip-tipnya yang akan kita berikan nanti supaya dia terjadi. Oke. Nah, setelah tawaf kudum 7 kali, maka ada yang namanya sholat di belakang makam Ibrahim. Ya, ada namanya makam Ibrahim. Makam itu bukan ukuran, tapi makam itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah bersama putranya Ismail. Nah, pada saat kita sudah selesai tawaf 7 kali, maka mau menuju ke makam Ibrahim, baca wakaf itu min makam Ibrahim musalla. Dalam buku ada ya, didengarin dulu apa-apa, dengar rumah dibaca, kalau dibaca lupa-lupa tahu setengah lagi kalau ya. Wakaf itu min makam Ibrahim musalla. Jadi kala tempat dirinya Ibrahim itu untuk sholat. Dan pada saat itu bapak-bapak yang tadinya ihramnya diselemparkan ke kiri dengan terbuka bahu kanan, itu begitu wakaf itu maka Ibrahim sholat yang diselemparkan tadi kembali menutupi bahu sebelah kanan. Maka kita sholatnya di mana? Sholatnya di belakang makam Ibrahim. Kata Rasulullah SAW, antara aku dan Ka'bah makam Ibrahim. Berarti Rasulullah ada di belakang makam Ibrahim, di tengahnya makam Ibrahim, sebelah sana ada Ka'bah. Ya. Nah, bagaimana tata cara sholat sunnah tawaf ini di belakang makam Ibrahim? Sholatnya 2 rakaat. Ya, setelah takbir pada iftitah, ya, Allah baik-baik ini silakan Allah berkabirah kita sholat silakan apa yang sudah bisa dihafal. Setelah itu baca surat Al-Fatihah, kemudian disunahkan al-kafirun, mulia silakan gitu. Hafal semua kan ya? Kalau yang hafal jangan nanti melafalin muter-muter selesai. Terus gimana dong Pak kalau nggak bisa? Maka bacalah dari Al-Quran apa yang kamu mampu baca. Nah, itu sunnah. Oh sudah, yang paling pendek aja deh. Yang paling pendek surah apa? Inna a'tayna al-kautsar washolli lirabbika inna syani'aka huwal abtar. Yang kalau anak apa? Itu juga nggak bisa.
Kemudian selesai rakaat pertama, bangkit rakaat kedua, baca surat Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas. Tadi Al-Kafirun, sekarang Al-Ikhlas. Ada yang bertanya Al-Ikhlas itu apa sih Pak? Kulhu. Al-Ikhlas kata kulhu, karena biasanya kuliah ya. Karena kalau mau haji jangan kuliah kulhu, nambah dikit kan. Sholat di makam. Setelah sholat itu berdoa. Ya. Kalau memang itu nggak banyak orang, mungkin kita bisa berdoa, ya, lebih panjang. Tapi kalau banyak orang, ya kita juga kasih kesempatan orang lain. Ya, di situ kalau sudah selesai sholat kita. Ya. Nah, saya pesan kemarin saya sampaikan. Ya, itu kan kita senang ya dari Masjid Haram, HP-nya dimatiin, di silent, ya, biar dia mati. Karena kalau hidup itu ada perasaan, saya kan ini di tempat apa namanya luar biasa ya. Kalau kemarin di rumah itu cuma lihat apa, sekarang di depan apa, mau selfie dong. Nah, ini setan ini, kali ini setan. Setan bisik itu selfie kirim jangan itu ada ya, karena kalau orang sudah ibadah saya tertarik dengan pernyataan seorang syekh, pemain bola saja nggak apa-apa di lapangan bola. Begitu fokusnya bagaimana dia bertanding dengan serius, bagaimana dia bisa memasukkan bola full. Apa dia sambil main bola sambil saja? Itu main bola. Ini tempat yang luar biasa mulianya. Maka kesempatan itu kita gunakan untuk ibadah, supaya ibadah kita itu nggak tercampur dengan hal lain, sehingga bukan hanya kurang pahala, tapi juga sama seperti orang kita sholat ngobrol ya. Jadi kita sholat misalnya itu sampai kedudukannya sedang. Nah, kemudian nanti pada saat setelah itu ada sunnah minum air zam-zam. Yang minum air zam-zam ini sunnah. Jadi Bismillah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa rabbana wasi'ah wa shifa min kulli da'in wa sabran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, itu dibaca. Kalau nggak bisa, Bismillah. Boleh sambil diri, sambil hadap kanan. Kalau minum tantang boleh berdiri, hadap kanan. Kalau minum yang lain jangan. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang makan minum pakai tangan kiri kemudian sambil diri, itu golongannya lain. Golongan apa? Nah, jadi kita kalau minum ada di golongan itu. Nah, kemudian barulah kita menuju ke Bukit Safa. Bukit Safa ini adalah startnya kita sa'i maknanya usaha. Ya, telah dicontohkan oleh apa namanya istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar. Ya. Nah, pada saat kita menuju ke Bukit Safa, itu juga ada zikirnya. Ya, itu Allah abadikan dalam surah 157 dalam surah Al-Baqarah 158. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ya. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu ada syiar-syiar dari Allah. Syiarnya apa? Tadi ya, belajar ya, pada saat dia setelah tadi baik dan begitu. Nah, setelah membaca itu nanti kita baca lagi Abda'u bima bada'allahu bi. Aku mulai dengan apa yang Allah suruh mulai. Artinya di sini apa? Mulai sa'i itu dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Jangan dibalik. Nah, ini juga salah satu pentingnya bimbingan. Ada orang ya mungkin malas untuk bimbingan atau
dari Bukit Sofa. Setelah sampai di Bukit Sofa itu ada zikirnya juga. Mudah-mudahan ibu bisa hafal di dalam buku sudah ada urutan ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjala wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hadama ahzaba. Sedikit ada dalam buku ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjala wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hadama ahzaba. Ada juga yang lain dengan Allahu Akbar, nggak salah, karena hadisnya ada dua versi, yang pakai Allahu Akbar dua kali ada, yang langsung la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu anjala wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hadama ahzaba. Nah kemudian berdoa setelah zikir tadi doa, setelah doa zikir lagi, ya. Setelah zikir doa lagi, jadi 3 kali zikir 3 kali doa. Doanya apa? Rasulullah SAW mensunahkan kita berada di atas bukit sofa itu ya, itu dijaharkan ya, ibu-ibu tetap kondisi nggak menjaharkan sambil mengangkat tangan tinggi-tinggi, zikirnya dijaharkan, doanya apa saja, dan ini adalah salah satu tempat yang mustajab juga di atas bukit sofa. Doanya apa saja, berdoalah. Saya ingin memberitahukan Bapak Ibu, banyak berdoa untuk kepentingan akhirat. Kalau dunia itu Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi kepentingan akhirat. Mulai sampai kepada Allah tetapkan iman kami, tetapkan Islam kami, agar kami menjadi istiqomah dalam ibadah husnul khotimah ketika kami pulang ke menghadap. Dan Kau berikan kemudahan kami dalam pemeriksaan baik dari mahsyar, ya, kemudian bisa, kemudian titik sirat yang menuju ke surga, mudah-mudahan bisa kita melewati di sana. Itu terbaru saja. Walaupun bukan dalam bahasa Indonesia, walaupun bukan bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia. 3 kali zikir, 3 kali doa, kemudian baru turun dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Sampai di tengah perjalanan kira-kira 150 meter, itu ada garis lampu hijau. Bapak ibu sudah tahu ada lampu hijau. Ramal, bapak-bapak ibu kan ramal dari kecil. Ya. Setelah ketemu lampu hijau lagi, berarti jalan seperti biasa. Kemudian sampai di Bukit Marwah. Di Bukit Marwah itu bacaannya sama dengan seperti di Bukit Sofa. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Abu Dawud bima qala bi. Kemudian kalau tadi kita di Bukit Sofa menghadap ke Ka'bah, dari setelah kita ini dari selatan ke utara. Kalau Bukit Marwah menghadap Ka'bah itu dari utara kirim ke barat. Apa doanya sama? Ya, zikir dulu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjala wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hadama ahzaba. Itu dibaca 3 kali zikir, 3 kali doa, dan turun dari Bukit Sofa, Bukit Marwah menuju Bukit Sofa lagi. Tapi di sana ketemu lagi lampu hijau. Kalau sebelah sana ada lampu hijau, sebelah sini ada lampu hijau juga. Cuma jaraknya agak beda. Kalau turun dari Bukit Sofa agak dekat dengan lampu hijau, tapi kalau turun dari Bukit Marwah agak jauh lampu hijau. Tapi yang penting adalah bagi bapak-bapak yang sudah sampai di lampu hijau ini ramal ada zikir. Ya, kemudian sampai juga di Bukit Sofa lagi, baca lagi yang kita baca. Jadi tadi itu 7 kali juga, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Dan hitungnya jangan keliru. Ada yang hitung keliru. Kalau hitung yang benar dari Sofa ke Marwah 1, dari Marwah ke Sofa 2, seterusnya dan seterusnya pasti berakhir di Marwah. Nah kalau orang ada yang berakhir di Sofa, itu kalau belum cukup kelebihan, ya kan? Sudah 8 itu, ataupun ada yang menghitung Sofa, Marwah, Sofa 1. Nah ini, nggak kelar-kelar itu, ya. Itu 2 kali lipat. Dan jaraknya antara Bukit Sofa dan Marwah itu 425 meter, ya 425 meter. Ya, itu
juga itulah yang tadi saya bilang perlunya bimbingan. Kalau yang bagi yang sudah ngerti alhamdulillah, yang belum ngerti kan bingung, ya. Nah, itu satu. Terus saya cari tahlul. Tahlul maksudnya ini adalah menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Tadi dalam kondisi ihram nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong kuku, nggak boleh menjabut rambut. Nah, di mana ada di dunia, di badan kita nggak boleh mematangkan ranting, ya, nggak boleh bawa-bawa nutupin ihram ke atas kepala, ibu nggak boleh tutup wajah, pakai sarung tangan nggak boleh. Nah, tahalul artinya menghalalkan yang tidak boleh. Ya, tahalul itu ditandai dengan gunting rambut. Ibu-ibu gunting dikit aja, udah selesai. Bapak-bapak, karena kita ini adalah umroh haji, ya, ada yang wajib juga kan di haji nanti, tahalul yang kedua itu, ya. Ini separuh aja, separuh. Ya, bapak-bapak nanti bisa tahalulnya, ya, bawa gunting, sedikit gunting, tapi keluar dari situ ada garuk stop, nah itu harus dicukur separuh, pas kiri separuh, ya. Karena kalau dikumpulin sebentar lagi udah haji, nggak ada rambut lagi, udah habis rambutnya. Jadi potong dikit sebagai syarat, kemudian kita keluar dari Masjidil Haram ada tukang cukur. Tukang cukur itu kan ada asyara real, ya, 10 real, ya, sudah. Kalau 10 real berapa? 45.000 ya. Yang apa-apa kan ibadah. Kadang-kadang kita ini lihat 2.000 yang dibuka itu hitung-hitung 100 real, 450.000 harga dibeli. Udah. Kalau saya katakan berapa yang dikeluarkan ibadah ini semua cadangan akhirat, ya kan? Tapi berkaitan dengan ibadah, ya sudah. Nah, itu kalau sudah tahu, yang tadinya nggak boleh pakai peci boleh. Tadinya nggak boleh duduk kepala menghirau nggak boleh. Ya. Ibu-ibu juga yang tadi pakai ringkos atau pakai cadar udah selesai pakai lagi boleh. Nah, kemudian barulah sampai di hotel mandi, ya, istirahat. Hari-hari kita taklim di sana. Hari-hari bagi bapak-bapak ibu yang sehat, ya, misalnya mau sholat Masjidil Haram maghrib, ya, maghrib kira-kira jamnya. Kalau maghrib jam 6 sama aja jam 6 sana jam 6 sini. Maka kalau jam 6 sini udah jam 10 kan. Jam 6 di sana jam 10. Sana jam 6. Ya, mungkin jam-jam 5 udah bisa berangkat. Nah, itu ada bus, namanya bus sholawat yang mengantarkan bapak ibu semua untuk sholat di Masjidil Haram lewat depan hotel. Kecuali hotelnya di depan masjid itu nggak ada bus. Ya. Nah, itu selama itu beribadah. Tapi kita selalu mengingatkan bahwa kehadiran kita di Mekah utamanya apa? Haji. Sebelum mulai haji namanya Arafah Musdalifah Mina, itu kita harus mempersiapkan tenaga mental, karena jihad sesungguhnya disandarkan bagi ibu. Rasulullah ditanya, adakah bagi kami jihadnya? Rasulullah, tidak. Jihadnya ibu adalah haji dan umrah. Itu harus dipersiapkan betul-betul. Maka dari itu menjelang haji itu, ya, kalau memang sehat walafiat, di sana tidak ramai, itu silakan. Tapi kalau misalnya ada umurnya sudah 70 misalnya, kurang sehat, saya merasakan diri karena ada ibadah yang utama yang kita harus hadapi dan memerlukan tenaga yang diterima sehat walafiat. Nah, jadi menunggu masa kapan haji? Jadi masuk ke dalam haji. Haji itu adalah hajat keinginan untuk beribadah yang mana ibadahnya di sana. Nah, dimulai tadi dari tawaf, ya, umroh. Nah, kemudian dihitung masa haji itu tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah itu
waktu mandi bapak-bapak boleh pakai sabun wangi, sabun mandi ketika mandi sebelum pakai ihram. Setelah mandi memakai ihram, sebelum niat ihram boleh mengenakan minyak wangi di badan, bapak-bapak. Kalau ibu-ibu nggak boleh. Jangankan di sana, di sini aja kalau mau kadang-kadang balik-balik pasar wangi di rumah, pasar barang yang terbuka. Tapi memang ibu-ibu ini menghias diri adalah cantiknya wangi yang bapak wanginya. Ya, jadi nggak boleh setelah mandi nggak boleh pakai minyak wangi bapak-bapak. Setelah pakai minyak wangi pakai ihram, maka kita nanti ini perlu saya sampaikan, haji kita insyaallah sesuai dengan nama kami mengikuti sunnah. Apa diantaranya? Diantaranya adalah kita setelah mikot dari hotel, ya, tanggal 8, ya, tanggal 7 kita mikot, kita ihram. Begitu terbenam matahari itu sudah itu tanggal 8. Beda dengan itu masih itu 12 malam. Kalau dalam hitungan Arab, hitungan Masih apa Hijriah, ya, itu terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, itu hitungan. Nah, begitu sudah terbenam matahari sudah masuk bulan baru, tanggal baru. Maka kita ngitung 8 Dzulhijjah itu adalah ketika, ya, tanggal 7 Dzulhijjah malam, tanggal 8. Kita tanggal 8 itu sudah pakai ihram selamatan, kita menunggu bus sudah datang bus naik. Nah, sekarang ini ada namanya kartu musuh. Insyaallah sekilas info saja. Kalau kartu musuh tahun yang lalu itu kita dibagi di maktab di hotel. Yang bagi orang syarikat supaya dikasih hak, supaya orang kasih kayak tukar mengenal itu taruh di bawah tinggal musuh kayak orang itu orang Arab kan ada kasih kuat begitu, banyak kasih pikir orang susah. Tahun ini insyaallah jatuh musuh ini mungkin sudah dapat ya selama. Jadi kita turun bandara kemana-mana, nah termasuk kita pada saat mau haji, kita naik bus tanggal 8 itu kita menuju Mina, ya, menuju Mina. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Namanya hari Tarwiyah. Kita berada di Mina nanti, ya, tanggal 8 itu malam ini sampai besok pagi, ya. Kemudian kita di sana itu makan di sana pagi, siang, malam. Kemudian tanggal 8 malam begitu habis maghrib masuk tanggal 9, tanggal 9 pagi kita baru ke Arafah. Ini adalah yang disebut haji yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya. Baru ke Arafah. Arafah itu untuk wukuf. Al-Hajj Arafah. Haji itu wukufnya Arafah. Yang masuk Arafah yang ada haji. Jadi di sana kita dari jam 1 zawal itu masa wukuf sampai terbenam matahari. Tapi kita sebelumnya sudah ada di Arafah. Kemudian setelah dari Arafah, setelah ada wukuf, dia wukuf adalah hajinya di situ. Haji Arafah. Nah, di situ juga ada tempat yang mustajab. Ya, Allah akan mengabulkan doa hamba yang berdoa. Di sana kita pertama mendengar khutbah Arafah. Yang kedua kita sholat zuhur sama asar di jamaah qasar ta'zim, ditarik asar ditarik ke zuhur. Ya, habis khutbah asar, qomat, habis qomat sholat zuhur 2 rakaat, kemudian
Anda makan itu makan, Anda minum. Dapat tidur berapa? Tapi banyaklah berzikir dan berdoa. Zikir yang paling disenangi oleh Allah SWT pada saat itu kita tawaf, pada saat kita di Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini yang paling disenangi oleh Allah SWT. Akan tetapi di sana juga kita diminta banyak berdoa. Dalam kesempatan itu, gunakan kesempatan itu untuk berdoa. Apa saja? Untuk diri sendiri, suami untuk istri, istri untuk suami, orang tua untuk anak, ya. Dan harus banyak doanya, doa yang menyangkut akhirat. Ini menyangkut akhirat. Karena disitulah tempat yang paling khusus kita. Baca Quran. Kalau capek, ya tidur berapa? Haus minum berapa banyak? Mau ke Thailand ada toiletnya, walaupun antri sedikit, nggak antri banyak. Karena kalau dari sekarang kita sampaikan antrinya susah, ini ada satu pengalaman. Ada jamaah kita tahun kemarin begitu dapat WC dan orang nggak jadi buang ke rumah. Datang lagi nggak jadi lagi. Pulang dari Arafah, anyang-anyang, tapi saya dokter bapak BAB jadi walaupun misalnya antri ya sebentar, jangan dengerin orang jual apa kantor kencing. Nanti ada orang promosi kantor ibu, dia orang baik, jual yang ini aja beriman kita orang sebagai tahu di sini. Akhirnya beli buat apa? Kantor kencing. Tapi karena satu buku yang dipakai. Ini cara komunikasi begitu. Insya Allah kalau kita berdoa kepada Allah, nggak ada yang susah. Cuaca juga mungkin nanti tahun 2026 masih berkisar 40. Kalau tahun kemarin 45. Tapi kita pernah tahun 2017 55 derajat. Bayangin aja biasa 38, 37. Tapi enjoy aja. Ya. Panas itu punya siapa? Punya Allah. Berdoa aja semoga ya Allah jadikan panas ini dingin. Jadikan panas ini sebagai wasilah saya di antara kami karena panas lagi. Nah, jadi semua itu diselesaikan dengan doa. Nah, kemudian setelah kita dari Arafah, kita menuju Musdalifah. Musdalifah. Sekarang ada istilah turun. Turun itu tidak turun di Musdalifah, cuma lewat saja. Dan tahun kemarin itu sudah dibikin aturan murur di Musdalifah, tanazul di Mina. Tanazul itu artinya nggak masuk Mina. Tapi tiba-tiba alhamdulillah murur ya, tapi tanazul nggak masuk lagi ke Mina. Yang buat-buat itu. Nah, kalau kita bapak-bapak ibu-ibu, saya lihat di sini alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Tahan batin semua insya Allah. Ya, kita di Musdalifah itu mampir menginap. Nginap sampai subuh. Itu penginapan yang tidak ada di tempat lain, 1000 bintang. Ya, kalau kita tidur datang itu bintang-bintang. Lantainya orang pasir, tapi sekarang pakai amal. Dindingnya gunung. Ini adalah hikmah ataupun makna dari ini semua. Ya kita ini pada saat itu nggak ada 1000 macam-macam. Yang ada seorang Allah yang dibungkus dengan dua kain putih tadi, dari roh. Apapun yang kita punya, ya kita tinggalkan. Kita tidur di atas biasanya tidur di atas apa namanya kasur yang empuk ya, apa pengkat kelamatan ini kita bisa, ya. Nah, dan nikmat itu karena itu apa ya tidur itu orang tidur di atas kapal, apa namanya keluarga kapal lagi. Mudah-mudahan kita bisa dapat itu. Karena tahun ini ada Minajadin itu nggak masuk Musdalifah, langsung ke Mina. Malam jadi apa namanya Musdalifah, dia jadi Mina. Ini sekilas saja. Mudah-mudahan kita nggak sampai di Minajadin. Jadi itu nggak bisa tidur di Musdalifah. Nah, Bapak Ibu Allah SWT, kita tidur ya di apa namanya di Musdalifah itu sampai subuh. Ya. Tadi dari Arafah ke Musdalifah kita nggak sampai di Arafah. Orang maghrib dan isya di Musdalifah, jamaah kosor
akhir karena asa apa maghrib tadi ke isya. Kemudian kita berangkat lagi hari subuh ke Mina, ya. Tapi di Mina kita menempati apa namanya tempat yang kita sedang pada saat itu. Di Mina nanti kita akan menonton pertama tanggal 10 Akobah. Sudah 12 Aula Mustafa. Ya, kita rencana sampai dengan tanggal 13 sampai tanggal tani. Selesai tanggal tani kita kembali lagi ke Mekah tinggal tawaf ifadah. Tawaf ifadah sama dengan tawaf umroh, ya, tapi tidak pakai ihram. Maka selesailah haji. Jadi secara kilat sudah bisa digambarkan atau belum bisa digambarkan seperti itulah perjalanan haji kita, ya. Nah, kita sebagai itu mengamalkan sunnah-sunnah yang dibentukkan oleh Rasulullah. Nah, tentunya pembahasan kita hari ini masih secara global. Nanti kita akan rinci satu persatu sehingga Bapak Ibu semua paham semua sampai kepada yang detail-detail. Insyaallah. Nah, inilah apa namanya pelaksanaan haji yang utama Rasul yang mencontoh apabila haji Rasulullah SAW. Kita perlu bicara yang lain dulu dan itu semua akan dibahas pada saat kita melakukan manasik yang berlanjut. Ya. Nah, ada 14 menit lagi. Ya, ibu-ibu bapak-bapak sudah bertanya. Kita sudah berakhir. Ya, nanti apa namanya ibu silakan apa namanya yang lain. Nah, mari kita mengamalkan hadis Rasulullah At-Tahu Syahran Iman. Kemudian bagian daripada